부족했고 우리가 더 사랑했으면 해서 온 거지. 내가 지금 집에 얼마나 가고 싶은지 알아? 우리 혁이 오빠 이렇게 귀여운데 어디에 비교를 해요? 너는 안 보여? 안 반가워? 오빠 말로 지금 나 보러 온 게 아니라 Sweet and Sour. Film ini adalah film romantis Korea Selatan yang disutradarai oleh Lee Ki-byuk dan dibintangi oleh Jang Ki-young, Chae Soo-bin, dan Crystal Jung. Film ini dirilis pada tahun 2021 dan bercerita tentang cinta pada pandangan pertama seorang laki-laki dan pasangannya yang berpisah karena penugasan kerjanya atau mereka menjalin suatu hubungan long distance relationship. Terus gimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita ulas filmnya. Inilah Sweet and Sour. Jang Hyuk adalah pria gendut dan manja yang terlahir di keluarga kaya. Tiba-tiba, dia menderita hepatitis B yang membuat badannya menguning. Dia pun segera dirawat di rumah sakit. Kedua orang tuanya sangat takut tertular dengan penyakitnya. Bahkan, mereka menjaga jarak dengan Hyuk. Begitu juga dengan pasien yang berada di ruangan bareng Hyuk. Mereka pun sangat takut tertular dengan penyakitnya. Perawat bernama Jung Da-eun merasa sangat kasihan melihatnya. Ia pun merawat Hyuk dengan sangat spesial dari pasien yang lain. Seiring berjalannya waktu, Hyuk dan Da-eun semakin dekat. Hal itu pun membuat Hyuk sering membagi makanan dan buah-buahan yang ia miliki untuk Da-eun. Hyuk yang sering melihat Da-eun sering mengantuk saat shift malam itu pun menjadi sering menemaninya saat bekerja. Beberapa hari setelah itu, Hyuk yang akan keluar dari rumah sakit mencoba berpura-pura untuk tidak enak badan. Hal ini dilakukannya agar dia bisa dirawat kembali oleh Da-eun. Namun ternyata Da-eun justru ditegur atasannya karena dia terlalu dekat dengan pasien tersebut dan kamar yang ada untuk pasien sudah tidak muat untuk Hyuk. Da-eun pun mencoba untuk jaga jarak dan menjauh dari Hyuk. Di hari kepulangannya, di saat dia dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Hyuk dijemput oleh kedua orang tuanya, namun dia tampak kesal karena tidak ada Da-eun di saat hari-hari terakhirnya. Ketika bersama teman-temannya, Hyuk mencoba menceritakan tentang perasaannya kepada perawat tersebut. Namun teman-temannya tidak ada yang percaya kepadanya. Karena dianggap pria gendut sepertinya, tidak bakal ada wanita, apalagi perawat, yang menyukainya. Beberapa hari setelah kepulangan Hyuk, dia mencoba menghubungi rumah sakit. Ternyata Da-eun tidak ada di sana. Dan dia pun mencoba masuk ke meja operator untuk mencari kontak Da-eun. Namun dia justru ketahuan oleh perawat yang lainnya, dan ketika Hyuk mengunjungi teman satu kamarnya sebelumnya, dia selalu menghafal dan menyebutkan kontak Da-eun agar dia tidak lupa. Setelah berada di rumah, ternyata masih kurang 3 digit angka terakhir kontaknya Da-eun. Dia pun berusaha menghubungi nomor tersebut satu persatu dengan acak, sampai akhirnya Hyuk berhasil nyambung ke ponsel Da-eun. Namun saat ponselnya menyambung, Hyuk justru grogi dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun Da-eun pun langsung memanggil namanya Hyuk. Dengan sangat spontan, Hyuk langsung menyatakan isi hatinya kepada Da-eun, dan Da-eun yang tidak enak badan mengatakan bahwa sebenarnya beberapa hari sebelumnya, dia tidak bekerja dan tidak ada di rumah sakit. Da-eun pun merasa kesepian sendirian di rumahnya. Lalu Da-eun pun mengatakan apakah Hyuk mau mengunjunginya. Hyuk dengan jiwa jomblonya langsung meminjam mobil ayahnya dan tancap gas ke rumah Da-eun. Hyuk yang sangat gugup itu pun hanya duduk diam di kamar Da-eun. Hyuk yang merasa tidak enak sebagai pria jomblo yang terlalu menggebu-gebu, dia langsung pamit untuk pulang. Namun di luar dugaan, Da-eun justru memintanya untuk menginap di rumahnya. Hyuk pun sangat bahagia karena memang itu yang dia inginkan. Mereka pun tidur bersama dan tanpa disengaja sedikit salah pegang di saat tidur. Di pagi hari, Hyuk yang anak mami itu pun memaksakan Da-eun sarapan. Bahkan, Hyuk pun menggantikan bola lampunya Da-eun yang telah lama mati. Melihat perhatian Hyuk, Da-eun pun langsung menangis dan mencium Hyuk. Beberapa hari berlalu, cinta mereka pun semakin dalam. Hyuk sering mengunjungi Da-eun di rumah sakit dan membawakan makanan. Bahkan ketika libur, Hyuk sering berkunjung ke rumahnya untuk bermain game bersama Da-eun. Ketika pulang kerja, Hyuk menjemput Da-eun dengan mobil ayahnya yang sangat mahal dan membuat perawat lain terheran-heran melihatnya. 다은 씨, 제가 뚱뚱해요, 내가 뚱뚱해요?
아, 다은 씨, 내 여자친구 다은 씨. 오빠 이렇게 귀여운데 어디에 비교를 해요? 그만둬요. 다은 씨 고생하는 거 보면 마음 아파요. 씨, 반지 없네요. 아, 그건... Daan pun mengajak untuk Hyuk ke Pulau Jeju. Dia berkata bahwa teman baiknya memberikan tiket liburan ke sana. Dengan sangat senang, Hyuk pun langsung menyiapkan barang-barang untuk berlibur bersama. Mereka pun mencoba mencari baju couple, namun karena badan Hyuk yang terlalu besar, tak satu pun baju couple yang muat untuk dipakainya. Hyuk pun sangat kesal dan berjanji untuk menguruskan badannya. Keesokan harinya, tiba saatnya mereka melakukan perjalanan ke Pulau Jeju. Hyuk sangat kesal karena dia pergi naik taksi dan tidak bisa menjemput Daan. Namun Daan yang melihat ketulusan Hyuk pun memberikan hadiah, yaitu sepatu couple. Hyuk pun senang bukan kepalang. Dia langsung memakai sepatu tersebut dan berkata bahwa dia akan menguruskan badan untuk Daan. Setelah memakai sepatu tersebut, scene kemudian berpindah di mana sepatu yang dipakai Hyuk sudah sangat jelek dan badan dia pun sekarang sudah sangat atletis. Mereka yang sudah menjalani hubungan cinta yang sangat dekat kini tinggal satu rumah. Mereka hidup dengan rutinitas setiap bangun tidur Hyuk memasak untuk Daan. Kini Hyuk sudah bekerja sebagai arsitek bangunan di salah satu perusahaan yang ternama di Korea. Di kantornya, Hyuk dipanggil atasannya untuk berbicara serius. Ternyata Hyuk dipindahkan ke kantor utama untuk mengurus proses pembangunan kota pintar. Hyuk pun sangat senang perusahaannya menariknya karena skill dalam mendesain dan sangat jenius. Setelah pulang kerja, Hyuk pun mengunjungi rumah sakit untuk memberitahu Daan tentang pemindahannya. Daan pun sedikit sedih karena merasa harus LDR-an. Tetapi Hyuk mengatakan dia akan tetap berusaha pulang cepat dan akan pulang setiap hari. Di saat pulang kerja, Hyuk pun menjemput Daan dengan mobil barunya agar ia bisa pulang setiap hari. Tak cukup sampai di situ, Hyuk pun memberikan surprise sebuah cincin untuk Daan. Keesokan harinya, Hyuk mengunjungi kantor barunya tersebut. Di saat dikenalkan dengan pegawai baru dan atasannya, Hyuk salah fokus melihat pegawai yang baru datang bersamanya. Wanita yang dipindahkan ke kantor baru bersama Hyuk itu bernama Boyoung. Di kantor, Boyoung sangat cuek dengan Hyuk. Bahkan Boyoung kerap mencari muka dengan atasannya hingga mengakibatkan Hyuk berkali-kali kena tegur dengan atasannya. Hal itu pun membuat Hyuk sangat kesal. 오, 보영 씨 땡큐. 베리 카인드리스. 산 거라고 해주셔야 되는 거 아닌가요? 아니 하부 구조 말고 브릿지 쪽이 급하다 그랬잖아요. 보영 씨, 잘 먹을게. 팀원들 하부 스트럭처 하는 거 안 보입니까? 왜 장혁 씨만 브릿지 설계를 하고 있는 거? 건데 커피 산 거 생색내고 싶었나 봐요. Di sisi lain, ketika dia pulang kerja, dia selalu dihadapkan dengan suasana jalan yang sangat macet ke rumahnya. Hyuk selalu mencoba menceritakan masalah kantornya dengan Daan, tetapi sebaliknya, Hyuk tidak pernah mendengar keluh kesah Daan di kerjaannya. Dan Hyuk pun selalu tertidur dengan alasan kelelahan. Waduh, udah mulai nih kasus hubungan LDR-an mereka. Kembali ke kantor Hyuk. Di saat rapat untuk mempresentasikan hasil kerja mereka, para petinggi dan bos mereka sangat memuji hasil dari jembatan yang dibikin oleh Boyoung. Namun Hyuk yang sangat kesal dengan Boyoung pun mencoba menggagalkan karya desainnya dengan mengatakan jika desain tersebut tidak akan aman menahan banjir. Boyoung pun sangat kesal karena harus mengulang pekerjaannya akibat kritikan Hyuk. Namun di luar dugaan, bos mereka pun menyatukan antara Boyoung dan Hyuk untuk menjadi satu tim di dalam merancang jembatan yang akan dibangun. Boyoung yang sangat stres pun bingung harus membuat bentuk sketsa jembatan baru. Bahkan saking stresnya dia selalu makan dengan berantakan di meja kantornya dan keadaan meja kantor Boyoung pun menjadi sangat jorok. Bahkan ia sering tidak mandi dan menginap di kantor saking stresnya. Di saat akan pulang, Hyuk menegurnya karena Boyoung sudah sangat berantakan. Boyoung pun menangis karena dia juga ingin bisa pulang, namun masih banyak pekerjaan yang harus direvisi. 잠자려고 먹는 거예요, 이 쌍놈 새끼야! 더러워 죽겠나 진짜. 나 이거 꼭 이렇게 바르게 서 있게 할 거예요. 이것도 아니야. 난 근데 지금 이 다리가 중요하다고, 이 디자인이. Hyuk yang awalnya sangat membencinya pun menjadi kasihan dan berniat membantu Boyoung untuk merancang jembatan. Hyuk pun jadi ikutan lembur dan jarang pulang demi membantu Boyoung menyelesaikan desain jembatan itu.
Hal itu pun membuat hubungannya dengan Daen semakin renggang. Bahkan ketika Hyuk punya waktu untuk pulang, dia langsung tertidur karena pekerjaannya yang sangat banyak dan selalu diterjang kemacetan. Daen pun mulai kesepian dan merasa lelah karena pekerjaannya yang selalu shift malam ketika menjadi seorang perawat di rumah sakit. Di kantor, Hyuk semakin dekat dengan Buyang. Bahkan proyek yang mereka kerjakan berhasil memukau para petinggi bos mereka. Hal itu pun membuat ketertarikan Buyang kepada Hyuk. Bahkan, saat mereka merayakan keberhasilannya, Hyuk yang begitu perhatian pun khawatir dengan Buyang karena dia terlalu banyak minum. Di saat Hyuk pulang dan kelelahan karena diterjang macet, di rumah ia justru diomelin Daen karena dianggap tidak pernah ada waktu untuknya. Daen pun mengatakan jika kini Hyuk sudah tidak pernah membuang sampah dan mengganti bola lampu yang sudah lama mati di rumahnya. Mereka pun mulai ribut karena hubungan mereka yang sangat renggang dan saling menyalahkan. Namun, di saat keributan semakin memuncak, Daen pun mengatakan bahwa dirinya telah hamil. Hal itu pun membuat Hyuk semakin pusing dan stres. Sebagai laki-laki, Hyuk pun mencoba bertanggung jawab dengan mengambil cuti dan menemani Daen ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya. Hyuk pun harus pulang pergi setiap hari di tengah kemacetan antara kantor dan rumahnya. Hyuk mulai kelelahan dan sering mengantuk di kantornya, sampai-sampai Buyang yang melihatnya selalu khawatir dan memberikannya sedikit perhatian kepadanya. Di sisi lain, Buyang yang melihat perubahan Hyuk pun mulai merasa kesepian karena Hyuk selalu pulang cepat dan tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya. Di saat mereka mulai ditegur dengan atasannya, Buyang mencoba untuk menyarankan agar Hyuk tetap di kantor dan tidak pulang ke rumahnya karena dia harus lembur untuk menyelesaikan proyek mereka. Buyang pun berkata jika kontrak mereka akan habis, jika mereka gagal dalam proyek ini, maka mereka akan dipecat dari perusahaan itu. Hyuk pun mulai menjalani pekerjaannya lagi dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan kantornya. Walaupun di sisi lain, Daen sangat kesepian dan kangen dengan Hyuk karena kondisinya yang sedang hamil. Dan sangat ingin mendapatkan perhatian dari Hyuk. Di suatu malam ketika Hyuk mulai kelelahan dan jam kantor mulai habis, Buyang yang selalu ingin mendapatkan perhatian lebih dari Hyuk pun mencoba menggodanya untuk beradu jangkrik. Namun Hyuk yang kepikiran Daen, dia pun langsung kabur dan pergi menemui Daen. Di saat pulang, Hyuk kembali dihadapkan dengan jalanan yang sangat macet. Setibanya di rumah, Hyuk dan Daen mulai menghabiskan waktu bersama untuk berkencan. Namun, Hyuk yang sangat kesal karena kerumunan orang dan badan yang sangat lelah membuat Daen mengajaknya untuk pulang. Tapi Hyuk mencoba untuk menggodanya agar Daen tidak marah kepadanya. Namun, di saat merayunya, Hyuk keceplosan dan salah memanggil nama Daen dengan nama Buyang. Mendengar itu, Daen semakin kesal melihat tingkah Hyuk. Daen pun mencurigai Hyuk mulai selingkuh dengan teman kantornya. Daen yang mulai kesal pun mempertanyakan masa depan hubungannya. Hyuk yang merasa ia sangat menjaga hubungannya pun balik merasa kesal karena dituduh selingkuh oleh Daen. Mereka pun mulai ribut yang membuat Hyuk berpikir untuk mengakhiri hubungan mereka. Dia menurunkan Daen dan pergi begitu saja sambil marah-marah. 있어. 왜 자꾸 의심하는데? 어? 걔 이름 너무 다정하게 부르더라. 억지로 오는 거지, 그치? 씨발 내 했어? 어? 했냐고 씨발. 진짜 피곤한데도 온 사람한테. 보고 싶어서 온 게 아니고 네가 포기한 우리 애가 너무 안쓰러워. Keesokan harinya, Hyuk yang sedang sedih atas kejadian semalam pun justru menerima paket yang berisi cincin yang ia berikan kepada Daen. Buyang yang melihat Hyuk selalu melamun pun menanyakan kondisinya. Namun, Hyuk yang sudah tidak bisa berpikir lagi, langsung mencium Buyang dan terjadilah hal yang tidak diinginkan di malam itu. Hyuk pun mulai TTM-an dengan Buyang. Bahkan Hyuk tinggal bersamanya karena merasa ia sudah tidak dihargai lagi oleh Daen. Mereka pun mulai menyelesaikan proyek akhir mereka bersama. Namun di sisi lain, ketika Hyuk merasa kangen, dia melihat bahwa Daen tidak mengganti profil mereka. Bahkan, tiket liburan yang mereka pesan ke Jeju pun tidak dibatalkannya. Hyuk pun mengirim pesan kepada Daen dan berkata, jika dia ingin liburan, maka ajaklah temannya untuk pergi ke sana. Di saat terakhir kerjanya, mereka pun mulai melakukan presentasi proyek yang mereka buat. Di sini, semua para petinggi dan investor memuji dengan hasil yang mereka buat. Namun bos dan senior yang ada di kantor mereka lah yang mendapat nama harum atas kerja keras mereka berdua. Bahkan Hyuk dan Buyang yang mati-matian menyelesaikan proyek ini hanya dicuekin begitu saja oleh senior mereka.
Di malam hari, mereka pun mulai merayakan keberhasilan dan hari terakhir mereka bekerja di kantor tersebut. Bos mereka pun memberikan hadiah kepada mereka berupa tiket hadiah liburan ke Jeju. Di sisi lain, Hyuk yang berpikir ketika kontraknya habis, maka dia akan dikembalikan ke perusahaan sebelumnya. Hyuk pun menanyakan tujuan Buyang setelah ini. Buyang pun mengatakan bahwa dia akan melanjutkan sekolahnya ke luar negeri dan bekerja mencari pengalaman di sana. Hyuk yang merasa kesepian dengan hidupnya pun mencoba untuk melihat kontak dan melihat status Daeun yang akan pergi liburan ke Jeju. Hyuk yang berpikir bahwa dia akan membeli tiket liburan tersebut, meyakini bahwa Daeun sudah memaafkannya. Hyuk pun langsung berlari dan membawa cincin yang dikembalikan oleh Daeun. Ketika sampai di bandara, ternyata Daeun sudah menunggunya. Hyuk pun sangat senang dan langsung berlari ke arah Daeun. Namun tiba-tiba dia tidak sengaja menabrak orang yang sangat gendut, di mana orang tersebutlah yang sedang ditunggu oleh Daeun. Daeun yang melihat Hyuk pun seolah tak mengenalnya. Dan ternyata 1,5 tahun sebelumnya, Jang Hyuk mengalami kecelakaan dan harus dirawat karena patah kaki. Daeun yang melihat Jang Hyuk tidak memiliki keluarga merasa kasihan dan perhatian kepadanya. Di situ pun awal mula hubungan mereka dimulai. Hubungan mereka berjalan setiap tahun dengan berlibur ke Pulau Jeju. Bahkan Daeun pun membelikan sepatu couple kepada Jang Hyuk. Di sisi lain, ketika 3 bulan yang lalu, tepatnya pada saat Jang Hyuk dipindah tugaskan ke kantor baru, Daeun kedatangan pasien yang menderita hepatitis B yang bernama Lee Jang Hyuk. Jang Hyuk yang saat itu sangat sibuk dan tidak pernah perhatian lagi, ternyata Daeun mulai memadu kasih secara diam-diam di belakang Jang Hyuk. Mereka pun selalu bertemu, bahkan Lee Jang Hyuk selalu bertemu dan menjenguknya di rumah sakit. Di sini pun, ketika memiliki tiket liburan ke Jeju, Daeun pun bingung harus mengajak siapa. Dia pun memutuskan mengajak Lee Jang Hyuk untuk pergi bersama. Di saat di bandara, cerita cinta mereka yang sudah berakhir pun diamini Daeun dengan tidak menanyakan tentang hubungannya. Bahkan tiket perjalanannya yang digunakan adalah milik Jang Hyuk. Jang Hyuk yang melihat mantan kekasihnya pergi dengan orang lain pun sangat kesal karena merasa bahwa dirinya lah yang telah diselingkuhi oleh Daeun. Namun justru dialah yang dituduh selingkuh. Daeun yang sempat merasa bersalah itu pun memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan si gendut. Jang Hyuk yang sangat kesal itu pun langsung buru-buru kembali dan menemui Buyang. Dia pun mengatakan jangan pergi ke luar negeri karena dia mencintainya. Dan Hyuk pun langsung memberikan cincin yang dia berikan kepada Daeun. Namun, Buyang yang berpikir masih sangat muda dan ambisius itu pun mengatakan bahwa dia masih belum siap untuk memiliki hubungan yang serius. Jang Hyuk pun sangat kesal dengan dirinya yang menyadari hidupnya sangatlah ngenes kehilangan 2 cewek sekaligus. Kemudian film pun berakhir.